ke itu nggak Enggak ampun. nggak ke habis. Ini Miss Lulu ada di belakang. Tempe mendoan yang dia janjikan sudah matang dan sudah kami santap. Enak sekali. Tapi berikutnya aku mau ngobrol-ngobrol ya dengan Miss Lulu ya. Jadi ikutin terus video ini ya. Hai semua, selamat bergabung kembali dengan channel YouTube Dara Daregupa. Bersama saya Dara, silakan simak dan tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan kasih tanda jempolnya ya. Selamat menonton. Hai semua, ketemu kembali dengan saya Dara. Sekarang saya udah pindah lokasi, saya udah balik ke Amsterdam. Saya udah sejak minggu lalu kembali ke Amsterdam. Dalam video kali ini saya akan berkolaborasi dengan Miss Lulu Miss Amsterdam. Ini aku sudah sama Miss Lulu. Hai Miss Lulu. Halo, selamat siang. Makasih udah Dara. datang loh. Terima kasih kembali. Iya. Iya, jadi sesuai perjanjian kan, Iya. aku mau bikinin tempe mendoan buat Jendara ini karena aku udah beberapa minggu yang lalu sejak aku bikin video tentang mendoan, aku janji karena dia komen, aduh enak tuh mendoan, jadi oke, nanti saya bikinin dan aku sudah janji. Dan kebetulan hari ini kita free ya, kita nggak ada kerjaan, jadi hari ini aku main ke tempatnya Jendara. Dan jika teman-teman lihat di sini kita nggak pakai masker karena kita berdua sudah yakin bahwa kita negatif karena sudah pernah dites dan diperbolehkan juga oleh pemerintah untuk jika ada tamu maksimal 1 orang. Jadi kita tidak melanggar hukum. Tidak melanggar aturan ya. Tidak melanggar aturan. Tuh. Jadi hari ini Miss Lulu sudah berbaik hati mau masakin saya tempe mendoan. Ini Terima tempenya udah kasih. udah dipotong-potong. Tapi Iya. seperti janji saya, kita nggak ngebahas tentang tempenya ya. Nanti akan banyak cerita-cerita menarik yang akan kita bahas tentang Miss Lulu datang ke Belanda, aku datang ke Belanda, apa aja yang rintangan-rintangan yang pernah kami lewati, suka dukanya, bagaimana itunya. Perempuan yang tangguh ya. Ya, kami adalah survivor. Betul sekali ya. Udah selesai mendoannya dibikin dulu. Kita udah makan, enak banget dan asli loh rasanya. Mungkin pikiranku melayang ke masa silam waktu aku masih tinggal di Jakarta. Selanjutnya aku mau ngobrol-ngobrol sama Miss Lulu. Kami ingin berbagi cerita tentang bagaimana kami di sini, usaha-usaha yang pernah kami lakukan, dan bagaimana kami bisa bertahan lama untuk tinggal di sini. Tonton terus ya. Ini aku sudah cari posisi yang paling enak buat ngobrol sama Miss Lulu. Sebelum kami lanjut, aku ingin tegaskan, seperti yang tadi aku sudah bilang, aku dan Miss Lulu selalu menjalani protokol kesehatan. Kita
sekarang bicara berani tidak pakai masker karena kita berdua sudah tahu kita negatif COVID, ya. Dan kita juga masih coba berusaha untuk mengatur jarak kalau berbicara. Jadi sebanyak mungkin kami dalam situasi ini mau jalani peraturan protokol kesehatan yang ada di Belanda. Ya, dan kita juga nggak melanggar aturan tamu pengunjung ya, karena di Belanda kami boleh menerima tamu 1 orang sehari. Ya. Jadi kita tidak melanggar aturan apa-apa. Di sini aku ingin sedikit mengulik-ngulik, nanya Miss Lulu Miss Belanda tentang bagaimana, kenapa, dan alasan apa dia sampai memutuskan untuk tinggal di Belanda. Jadi Miss Lulu, silahkan dijawab. Iya. Pertanyaannya apa nih? Kenapa aku memutuskan, alasan apa sampai Miss Lulu memutuskan untuk tinggal di Belanda? Alasan apa aku memutuskan untuk tinggal di Belanda? Ya karena aku punya partner orang Belanda, karena aku berrelasi dengan orang Belanda waktu itu tahun 2015. Tapi kalau dilihat jauh ke belakang, aku sudah bolak-balik ke Belanda sejak tahun 2009 pertama kali ke Belanda. Waktu itu karena aku masih punya pekerjaan di Jakarta yang mengharuskan saya 2-3 kali dalam setahun ke Eropa. Jadi ke Belanda itu sering banget, dan kalau aku punya kesempatan 1 atau 2 minggu aku selalu extend tuh, karena aku punya teman-teman di Belanda gitu, ada kenalan di Belanda waktu dulu, dan kemudian berkenalan juga dengan orang Belanda dan akhirnya menjalin relasi, dan akhirnya 2015 saya memutuskan untuk menetap di Belanda. Tentunya dengan berbagai banyak prosesnya ya, panjang prosesnya ya, surat-surat. Jadi kesimpulannya Miss Lulu itu sebelum ketemu pasangannya dia sudah sering kesini untuk pekerjaan, dan setiap dia bekerja ke sini dia berusaha untuk extend karena dia punya banyak teman di sini untuk tinggal lebih lama. Jadi cerita Miss Lulu itu banyak beda ya dari cerita orang-orang yang lain yang rata-rata ketemu pasangan mereka pas pasangannya di Indonesia atau pas lagi liburan ke negara Asia Tenggara lainnya ya. Jadi dalam kasus Miss Lulu dia ketemu pasangannya di sini. Jadi saya ketemu pasangan di sini. Jadi karena mereka udah memutuskan untuk berrelasi, dan Miss Lulu yang memutuskan untuk pindah bergabung dengan pasangannya yang di sini. Betul sekali. Dan kalau diingat-ingat sih sebenarnya ke Belanda itu bukan cita-cita, bukan keinginan. Dulu waktu masih SMA gitu aku pengennya malah ke Amerika. Sebenarnya mungkin karena terlalu sering banyak nonton film Amerika di TV, terus aku ngefans juga dengan penyanyi-penyanyi Amerika, kemudian aktor-aktor film Amerika. Jadi American Dream itu yang ada di kepala saya. Tapi kemudian nggak tahu kenapa tahun 2015 dapat kenalan dan akhirnya memutuskan ke sini seperti itu. Dan kalau aku flashback lagi waktu aku masih kecil juga bapak aku selalu bilang nanti kalau besar kamu ke Belanda ya, seperti itu. Nggak tahu kenapa, jadi mungkin itu juga doa dari dia dan semacam doa ya dari orang tua ya, karena sering diucapkan akhirnya kejadian di kehidupan dulu gitu ya. Seperti itu. Untuk flashback pertemuan aku dengan Miss Lulu Miss Belanda, kami dipertemukan karena pekerjaan aku. Aku seorang hairdresser, penata rambut, dan dia lagi membutuhkan penata rambut. Jadi, Tom ceritakan. Ya, jadi tahun 2015 tuh aku baru beberapa bulan di sini, menetap di sini. Kemudian aku kebingungan untuk mencari kalau di sini disebutnya kaper, kalau di Indonesia tukang gunting rambut ya. Jadi aku kebingungan cari tukang gunting rambut yang orang Indonesia seperti itu, karena aku dengar kalau potong rambut di salon Belanda dan orang Belanda yang potongannya kurang cocok, kurang bagus, mungkin karena komunikasinya yang kurang. Jadi aku atau mungkin karena tipe rambut kita yang nggak biasa mereka tangani ya. Jadi aku pengen tekstur rambut kita. Iya, jadi aku pengen cari orang Indonesia, dan kebetulan ada satu orang yang memang kita keduanya kenal di Facebook ya. Jadi aku tanya, Fajri. Jadi aku tanya dia kenal nggak yang bisa motong. Waktu tahu itu nggak ada darah. Kemudian kita dikonekkan
di Facebook 2015 waktu itu. Kemudian aku datang ke tempat dia, waktu itu masih di rumah yang lama ya. Kemudian dipotong dan aku cocok itu potongannya, dan sejak saat itulah kita jadi sering ketemu dan sering janjian dan jadi teman deh akhirnya. Jadi seperti cerita Miss Lulu, setelah kita berkomunikasi dulu di sosial media dan kita bikin janji, dan Miss Lulu datang ketemu aku untuk gunting rambut. Di sini aku mau cerita ke teman-teman kalau kita semua kalau kesan pertama aku waktu ketemu Miss Lulu, aku bilang, ini aku tuh terkesima dengan kecantikan dia yang Jawa banget, ayu ngerti nggak, matanya tuh sendu, ngomongnya tertata rapi gitu, beda dengan aku yang juprak-juprak jereng-jereng yang dari Sumatera ini, yang kalau ngomong ngegas. Jadi itulah itu. Terus ya dan alhamdulillah kita akhirnya berkembang menjadi teman ya. Bukan bukannya cuma hairdresser dan pelanggan gitu ya. Jadi teman. Kita berusaha paling minimal sebulan sekali. Iya, paling enggak ya. Kita sering deh pokoknya jalan ya, kita makan siang bareng, nonton bareng, keluar negeri bareng jajan, maksudnya keluar Belanda ya. Kalau kita kalau di luar Belanda itu kita udah keluar negeri ya, Jerman juga udah luar negeri ya. Kemudian kita shopping bareng sampai beli spray yang sama. Ya, jadi itulah ya. Jadi itulah awal mula aku kenal Lulu, dan sekarang kita jadi teman yang dekat. Tapi ini yang lebih menarik teman-teman, terutama buat Anda yang teman-teman semua atau kita semua yang lagi punya rencana, punya keinginan, punya impian untuk bisa pindah ke luar negeri. Sekarang aku ingin tanya Miss Lulu tentang suka duka dia selama hidup di luar negeri. Karena aku nggak mau tanya sukanya dulu ya. Miss Lulu, tolong ceritakan atau berbagi dengan pemirsa semua dukanya dulu ya. Dukanya pertama adalah soal cuaca. Jadi Belanda itu kan dingin, dan aku datang dari Indonesia yang sepanjang tahun kita punya matahari, negara dengan cuaca yang panas. Jadi awal-awal di Belanda tuh aku punya masalah kulit, eksim itu banyak, ada kering, sampai pecah-pecah ya. Itu bener-bener masalah ya. Tapi akhirnya sekarang sudah terbiasa. Itu satu, masalah cuaca, jadi kita harus menyesuaikan. Kemudian dua adalah masalah bahasa, karena kita meskipun aku bisa bahasa Inggris lancar gitu ya, top gitulah bisa dibilang, tapi Belanda kan pakai bahasa Belanda, bahasa sendiri, dan sebagai orang datang ke negara Belanda pastinya kan kita diwajibkan untuk bisa berbahasa Belanda agar kita bisa lebih menjadi bisa berkomunikasi dengan orang Belanda. Nah, itu menjadi tantangan karena aku tidak bisa bahasa Indonesia, tidak bisa bahasa Belanda, meskipun sebelum datang ke sini diwajibkan untuk ujian bahasa Belanda, tapi itu kan dasar ya. Belanda. Jadi belum bisa aktif untuk dipakai berkomunikasi. Iya, pasti betul. Jadi masalah bahasa itu masalah yang juga sangat krusial. Jadi 1 tahun pertama di Belanda saya diwajibkan untuk sekolah bahasa Belanda dan untuk ujian 6 ujian waktu itu. Jadi ada ujian mendengarkan, ujian berbicara, menulis, kemudian ujian konversasi, percakapan, kemudian ada ujian untuk tentang pemahaman tata hidup di Belanda, mengenal bagaimana sistem pemerintahannya, pendidikannya, kemasyarakatannya, kultur dan budayanya sebagainya, dan segalanya. Dan juga ada ujian untuk mempersiapkan kita masuk ke pangsa pasar tenaga kerja di Belanda. Jadi menyiapkan kita untuk bisa bekerja di Belanda. Jadi itulah tantangannya ya. Jadi cuaca, bahasa, kemudian yang ketiga adalah tentu saja culture shock, dan sampai sekarang juga masih ada lah, masih banyak yang harus menyesuaikan, karena saya kan besar di Indonesia yang pasti dengan kulturnya beda dan dengan di Belanda seperti itu. Jadi itu juga salah satu proses pembelajaran yang sampai sekarang masih saya beradaptasi. Ya, culture shock ya. Ya, jadi yang diceritakan Miss Lulu tentang
pendidikan harus mengikuti sekolah bahasa itu juga terjadi dengan saya, walaupun aku melakukannya jauh lebih awal dari Miss Lulu. Tapi mungkin di zaman aku jauh lebih sedikit ringan, karena peraturan di Belanda itu semakin mudah, Setiap semakin tahun berat ya, dan bertambah setiap berat tahun ya, berganti-ganti bertambah ya. berat ya kalau untuk itu. Jadi aku juga waktu itu wajib lulus dalam level tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah, lulus bahasa Belanda yang aku mampu menulis, mampu membaca, mampu mendengar, dan mampu bercakap dalam bahasa Belanda. Dan aku juga harus lulus ujian tentang pengenalan Belanda, tentang pemerintahan mereka, pendidikan mereka, kesehatan mereka, sistem kesehatan, sistem topografi, dan segala macamnya. Itu tadi dukanya. Sukanya ya. Tadi itu dukanya. Betul. Sekarang sukanya. Dong. Kalau sukanya dulu datang ke Belanda ya sukanya karena saya ada pasangan kan. Iya. Saya hidup dengan pasangan kemudian menikah dan sebagainya pasti itu suka ya. Iya. Jadi ada pasangan hidup itu suka. Jadi karena gitu. cinta ya. Karena datang cinta ke Belanda ya. karena cinta ya. Jadi Jadi terus cinta yang membawa iya. Miss Lulu ke sini ya. Iya. Jadi catat teman-teman. Iya. Itu dulu ya. Sekarang sudah beda lagi. Kemudian Iya. sukanya yang lain adalah negara Belanda itu semuanya teratur gitu, jadi semua kendaraan ditata sedemikian rupa gitu, jadi kita mudah untuk kemana-mananya, transportasinya sistem transportasinya teratur, kemudian transportasi umum nih maksudnya ya. Kemudian Ada tata tren. kotanya juga rapi gitu ya, jadi enak dipandang seperti Orang-orangnya itu. juga disiplin ya. Orang-orangnya disiplin, kemudian Belanda itu dekat kemana-mana ya, compact gitu. Jadi dalam waktu setengah jam kita sudah ada di kota lain dengan pemandangan yang indah, dengan gedung-gedung tua, dan aku suka gedung-gedung tua. Suka. Jadi itu sukanya sih, dan ya itu sukanya. Nah, Miss Lulu, tadi kita sudah membahas tentang bagaimana kita ketemu, bagaimana suka duka hidup selama di Belanda. Yeah. Sekarang mungkin ada baiknya kalau Miss Lulu kasih wejangan atau tips buat teman-teman yang atau penonton semua, pemirsa semua yang ada rencana, keinginan atau ada impian untuk pindah ke luar negeri. Jadi apa-apa yang perlu dipersiapkan, apa-apa yang perlu dipikirkan sebelum itu. Miss Lulu silahkan berbagi tips dengan buat teman-teman nih yang punya impian ingin keluar negeri, boleh dong, boleh saja. Tiap manusia kan punya impian dan bebas ya untuk punya gitu. mimpi ya. Dan dulu juga saya punya impian yang sama gitu ya. Dan tips kalau saya bisa kasih untuk teman-teman yang ingin menetap di luar negeri seperti itu, yang pertama cari informasi dia tentang negara itu, bagaimana cara tinggal di negara itu, kemudian bahasanya apa yang digunakan, kemudian budayanya apa yang digunakan, jadi tidak kosong waktu datangnya. Jadi udah ada dasar ya. Paling nggak itu. Dan karena aku mau kasih tahu karena memang datang untuk holiday dan datang untuk tinggal itu beda ya. Tantangannya beda karena kalau holiday kan kita asik ya. Datang sebagai turis, kemudian selesai pulang, tapi saat kita datang untuk menetapkan kita punya tantangan beda. Situasinya beda karena kita menjadi orang yang harus masuk ke dalam sistem negara tersebut, ya aturannya, bahasanya, budayanya, makanannya. Jadi cari informasi agar nggak kosong waktu kamu datang. Kemudian terus mungkin penting juga ya kalau kita udah mau memutuskan untuk pindah ke negara itu untuk open minded ya. Iya, itu juga penting bahwa kita kan datang dari negara lain dengan kepala isinya lain gitu ya. Jadi kita harus membuka kepala kita. Budaya yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, agama yang berbeda. Itu jadi harus terbuka dan siap untuk mengenal banyak budaya, banyak bahasa. Jadi jangan tertutup kepalanya seperti itu. Dan yang ketiga yang paling penting itu harus tahan banting, harus
jangan menyerah. Jangan manja, jangan Iya, gampang jangan menyerah. menyerah. Benar, karena tinggal di negara orang itu kan pasti jauh dari keluarga, jauh dari Iya. teman dekat gitu ya. Iya. Jadi kita harus memulai Mulai hidup dari kita dari bawah awal, lagi. harus mengenal Iya. teman baru lagi. Iya. Jadi jangan menyerah deh, jangan Jangan gampang Jangan gampang menyerah. Ya, itu. Jadi kalau punya mimpi, gapai dan usahakan untuk mewujudkan mimpi. Iya, Itu betul. Ya, Miss Lulu. Mm-mm. Ya. Jadi buat kita semua, terima kasih sudah menonton. Jadi itulah wejangan dan tips-tips dari Miss Lulu dan juga dari saya. Untuk yang pecinta YouTube, Miss Lulu juga punya channel YouTube sendiri. Jadi Miss Lulu tolong. Iya, teman-teman bisa juga subscribe YouTube channel saya, namanya Lulu Miss Belanda. Jadi teman-teman kepoin deh YouTube saya, kemudian share, subscribe, dan komen juga. Iya. Udah segitu dulu aja ya untuk semuanya. Terima kasih udah menonton dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye-bye. Bye.